Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan membahas stake terakhir atau hari mendekati akhir dari event VKVK. Persiapan sebelum kalian masuk ke KVK atau Kingdom versus Kingdom ya. Untuk Kingdom 248 di KVK 7. Apa sajakah hasilnya? Mari kita mulai. Yang seperti yang kalian lihat ini adalah bentuk tim dari KVK 7 gua, dan tim gua itu ada di tim merah serta ada tim kuning, biru dan hijau. Dan untuk perolehan poinnya, mari kita lihat setelah ini, dan kita sudah sampai di stake terakhir, yaitu adalah stake ke-5 atau yang hari ke-9 ini ya. Dan lusa itu baru berakhirlah event ini. Jadi besok itu masih ada 1 hari space, dan space itu untuk mendapatkan poinnya kalian harus top up ya. Jadi ini adalah bisa dibilang stake terakhir, hari terakhir pengumpulan poin untuk versi kalian yang masih free to play. Di sini seperti biasa kita namanya ngumpulin poin ya. Yang kalian harus selesaikan ya misi ini, dan ini jangka waktunya lihat cuman 1 hari khusus untuk di stage terakhir. Misi poinnya bisa kalian pause dan screenshot aja, isinya seperti ini ya jika kalian ingin tahu atau untuk persiapan gitu. Tapi ya intinya kalian kumpulkan lagi item PKPK nya, nanti bisa kalian tukarkan di bagian ini ya, untuk diantarkan semua ditukarkan dengan peti. Dan untuk stake sebelumnya yang juga crafting itu seperti biasa, questnya kan cukup 1.500.000 nih. Tapi kalau misalkan kalian dalam keadaan tertentu atau kondisi tertentu dan masih bisa mendukung untuk kalian masuk top 200 lah, ya kalian ambil aja. Kalau bisa sih yang biayanya paling minim. Kecuali kalau misalkan itu berdekatan dengan event yang lain dan ternyata kalian tetap sulit untuk mendapatkan ranking tinggi, tapi kalian menghabiskan cukup banyak gitu ya sumber dayanya, it's okay gitu. Karena kan itu berarti tidak hanya event ini, tapi kalian juga mengerjakan event yang lain. Dan untuk jewel crafting ini poin tertinggi itu ada 24 juta, terus yang kedua 20 juta, dan satu lagi 20 juta juga. Dan dengan total poin seperti ini ya jelas ini bukan untuk kalangan kalian free to play ya. Karena kalau kalian pakai free to play gunakan untuk hal kayak gini itu sangat mubazir sekali gitu. Lebih baik kalian memaksimalkan di event yang lain saja ketimbang kalian habiskan sumber daya kalian di event ini yang belum tentu juga kalian bakalan hoki di pengiriman itemnya. Seperti itu sih pertimbangan gua, tapi ya tiap orang punya pertimbangannya masing-masing, jadi bebas kalian saja. Dan gue juga ini untuk memantau ya, tetap nanti di detik terakhir kalau dirasa worth it ya gua ambil. Karena tadi kita bisa lihat ya, kalau untuk top 200 kita cuma dapat 25 ya, atau senilai dengan 499 kristal lah kalau paketannya kayak gitu. Jadi bisa ditambahkan sendiri sesuai kebutuhannya. Kalau pengen jadi top 1 ya bukan untuk kalian yang free to play, itu malah memberatkan kalian dan tidak memaksimalkan efisiensi menurut gua. Dan untuk pengirimannya bebas, kalau bisa sih di atas 200 ya. Kemarin gue sempat ngirim terus dapat beberapa peti seperti ini, dan proses pembukaannya ada banyak cara. Cuman kemarin gue pakai cara yang buka sedikit demi sedikit ya. Kalau misalkan kalian pengen langsung buka langsung banyak, is oke gitu, bisa aja, tergantung kebutuhan kalian aja. Kalau misalkan mau langsung buka banyak, oke. Kalau enggak ya is oke juga, dengan tergantung kebutuhan. Dan di sini gua kirim aja ya. Kadang kita juga gatel ya pengen ngirim gitu. Di sini poinnya bisa dilihat ya persentasenya.
ya 80%-nya itu adalah 1 poin, sedangkan kita bisa lebih atau tidak kita lihat. Ini kita ngirim dari 190 item, kita bakalan dapat berapa peti dan berapa poin ya. Kita dapat 246, berarti nambah sekitar 56 poin ya. Terus di sini kita dapat 66, ya nggak nyampe separuhnya sih, harusnya kalau dapat itu sekitar 100 kan, tapi oke, itu sudah oke. Terus kita sudah ada di sini, kita lanjut lagi ya. Poinnya sudah dapat, kita dapat peringkat personalnya naik ke 99, tapi itu bakalan terus berubah lagi dan berubah lagi, kita nggak tahu. Kalau di kingdom kuat ini nggak bakalan dapat banget, malah nggak bakalan dapat lu rank kayak gini gitu. Serius ya, masuk rank 500 aja di kingdom kuat itu sulit kawan untuk free to play, apalagi untuk ini gitu, yang cuma masuk tahap ini. Jadi gue nggak begitu berharap banyak juga, tapi ya lumayan lah. Terus untuk hadiah timnya, di sini kan seperti yang gue bilang ya, yang kita incar itu buffnya ya. Buffnya itu kita harus sampai ke 200.000 poin nih, tapi kesenjangannya di sini cuman baru 100.000. Nah, kemungkinan kita nggak bakalan selesai ini buffnya. Dan kita lihat yang peringkat 1 pun poinnya ya, itu baru di angka 124.000 atau 125.000. Yang ini mungkin ya, mungkin bisa menyelesaikan misinya, yaitu mengumpulkan 200.000 poin, tapi cukup berat juga ya, karena kurangnya itu 75.000 poin kawan. Kalau nggak berjamaah, dalam artian berjamaah untuk menabung itemnya terus digunakan di hari terakhir, mungkin kompak gitu ya, 75.000 itu sulit alas. Apalagi ini termasuk kingdom-kingdom biasa semua, bukan kingdom kuat yang notabene-nya 75.000 poin mah easy-nya untuk didapatkannya. Jadi kemungkinan besar ya yang peringkat 1 yang menyelesaikan poin 200.000 tadi. Dan untuk yang lain enggak sih. Gue yakinnya kemungkinan besar nggak bakalan selesai nih target buff maksimal ke KVK, yaitu 200.000 poin. Jadi ini bedanya ya, kalau misalkan kalian ada di kingdom yang kuat dengan kingdom yang biasa, selalu ada plus minus. Tapi ya it's okay, kita menikmati saja. Jadi buat kalian yang ada di kingdom kuat harus survive-nya seperti apa, kalian bisa lihat atau cek di video-video gue sebelumnya. Terus kalau kalian yang ternyata sama nih seperti gue ya, sekarang ada di kingdom yang biasa juga, ya kalian bisa atur lagi nih prosesnya seperti apa untuk bisa bertahan dan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan kembali lagi kita buka petinya ya, dan buka petinya mungkin kita pakai trik yang sama gitu, dalam artian kita bukanya dikit-dikit, karena di sini kan peluangnya untuk peti tuh, ini peluangnya. Jadi selama bukan ini sama ini ya kita anggapnya sukses ya, gitu. Dan gua biasanya ya per 3 kita lihat ini sukses 1 zongnya, terus kita 3 lagi, oke 2 yang zong, 3 lagi, oke aman, 3 lagi, ini zong semua. Jadi zongnya itu masih berupa trap dan ini ya, itu zongnya. Sedangkan kalau misalkan hokinya kayak gini, kita dapat shot. Kalau misalkan langsung semua kita buka gitu, iya bebas. Kalau misalkan kalian yakin dengan hoki kalian, boleh aja langsung. Tapi kalau enggak ya kalian bisa kayak gua nih, buka boleh di 33 atau hokinya misal naik di 55 gitu. Ini nah, atau 3 lagi itu dapat ya. Jadi selama bukan trap atau buah itu kita anggap oke gitu. Nah, jadi kayak ini hoki semua ya. Oke 3 aja. Oke lumayan, 3 lagi
masih busuk. 3 lagi. Oke, bagus. 3 lagi. Dan terakhir 3 lagi. Oke, selesai. Jadi kita dapat 8 ini peti, lumayan ya. Terus kita dapat 4 kawan. Lumayan kan ya, peti rikas blade. Terus yang untuk mon kita dapat 4 juga, lumayan juga nih. Ya itulah caranya ya, bebas kalian mau ikutin trik gua, bukanya dikit-dikit atau langsung banyak, itu tergantung kalian aja ya. Kalian sukanya yang mana, kalian pengen coba yang mana caranya, it's okay aja. Dan untuk event yang lain mungkin kalian bisa prediksi, tapi kalau dari sini ya kita melihat petanya di aturan KVK itu, singkat gua ada hal baru ya, tahu nggak ya, cek gua nggak. Nah nih di event awakening ini adalah hal baru yang ada di KVK 7 ya. Event awakening itu baru, nanti lebih jelasnya gimana bakalan gua jelasin di KVK 7 ya, ketika apa istilahnya, ketika sudah dimulai ya. Jadi ini adalah hal baru yang ada di KVK 7 yang membedakan dari KVK 4, 5, dan 6 kemarin. Ini yang baru. Oke, kurang lebihnya ini semuanya hampir sama ya. Ntar petanya seperti ini bentukannya. Oke, jadi nanti kalau lebih jelasnya penjelasan mungkin gua bakalan pas di map KVK-nya ya, bukan di sini lagi. Untuk timnya sejauh ini ya mungkin yang agak apes yang tim kuning ya, yang dapat 196. Gua nggak tahu sih, kayak kurang aktif aja nih 196-nya. Dan yang lain it's okay lah, masih bisa lah kita survive, dan kita lihat saja gimana keseruan KVK di bracket bawah ya, ketimbang kita berada di bracket yang tingkat tinggi atau bisa dibilang kingdom kuat semua ya. Hell KVK-nya mungkin di KD tua ya, bukan KD yang masih relatif muda seperti ini, karena perbedaannya sangat jelas banget ya. Orang yang sudah terbiasa dengan KVK SOC dengan orang yang baru KVK SOC 1-2 kali ya, beda lah pengalamannya kayak gitu. Dan di KD kuat kita lihat sudah banyak yang berseliweran informasinya itu tentang KVK 8. Jadi buat kalian juga sama, kalau yang masih butuh KVK 7 silahkan video ini. Kalau misalkan pengen KVK 8-nya nantikan video gua, atau ya silahkan kalian cek aja di video yang sudah berseliweran. Intinya di permainan seperti ini informasi itu penting, maka persiapkan sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton, salam Viking dan bye.